Tolong bahas mengenai gangguan mental narsistik personal disorder secara spiritual dong. Akhir-akhir ini banyak banget di media sosial yang menyampaikan kalau orang NPD itu tidak bisa sembuh dan harus dijauhi. Jadi penasaran, apakah itu penyebabnya kelainan otak atau ada kuasa gelap dalam diri mereka atau memang ketempelan oleh demon? Halo guys, Halo. welcome to our channel bersama gue Tiara Livia dan Aileen Ho di catatan misteri. Dan kita masuk di segmen baca komentar. Udah lama ya kita nggak baca komentar. Udah lama banget, udah lumayan tenggelam banget komentarnya. Aku penasaran sih sama komentar-komentarnya lately gimana. Soalnya kan aku lagi sibuk kerja juga ya. Betul. Terus kayak nggak terlalu perhatiin komentar-komentar yang ada. Ya adalah beberapa komentar yang memang request, entah itu request mitologi, artis, atau request ilmuwan-ilmuwan. Ada juga yang memang komentar bertanya, dan lain-lain banyaknya lagi. Oke. Kita masuk aja di pertanyaan pertama. Semoga channel ini tambah makmur supaya bisa upgrade audionya ya. Katanya Amin. gitu. Amin, terima kasih. By the way guys, pengen curhat dikit mengenai audio. Oh iya, boleh silakan. Jadi gini, sebenarnya kan ya kita belajar lah untuk kedepannya lebih baik ya. Cuman kadang audio itu entah kenapa aku tuh selalu bingung kok banyak banget errornya. Kadang udah di-take udah aman, terus pas dicek nggak aman. Iya betul. Apakah kurang budget kita? Apa gimana tuh nggak ngerti sih. Tapi thank you guys yang udah ngingetin dan udah support kita intinya lah ya. Ya, oke. Tapi kadang suara kamu nih kalau direkam kan udah dicek, udah pas gini nih. Udah pas, udah diatur loh, udah disetting. Kita kan ada beli apa tuh namanya mixer ya. Oh, ini mixer. Ada kita ada beli, cuman nggak tahu kenapa tuh kayak kadang tuh suka error. Aku nggak ngerti kenapa. Bahkan volume suara Aileen lebih gede. Lebih dipasang lebih gede. Udah dipasang lebih gede, tapi kadang tetap aja I don't know why, apakah ada masalah dengan kabelnya or ya intinya masalah suara kamu ya. agak naikin lagi kayak aku gitu. Harus teriak gitu. Wah. Besok ngadain konser sekali. Iya, boleh. Baiklah. Konser bersama Dewan 12. Amin. Konser. Ngapain konser penelitian? Teriak-teriakan gitu. Ya udah. Oke, baiklah, itu urusan kalian kan Dewan 12. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh kasih masukan, boleh dicoba ceritakan pengalaman mengenai klien-klien Aileen aja yang dicamis. Oh, boleh sih. Aku butuh pendapat dari teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Seru nggak yang ini? Ya. Kayak cerita-cerita aku sama klien. Iya. Gimana menurut teman-teman? Dan teman-teman ada ide nggak konsepnya kayak gimana? Mau dibahasnya kayak cuman cerita sendiri aja atau ada dari Katiaranya yang nanyain atau kasih ilustrasi kayak cerita apa gimana? Ya, Aku boleh. butuh masukan sih dari teman-teman. Yes, oke. Ya, oke, next selanjutnya. Kak, kalau menjadi awareness itu butuh energi juga nggak? Jika iya, bagaimana cara kita untuk menjaga awareness itu agar stabil? Soalnya, kalau udah mulai nggak awareness itu kayak jadi orang berbeda dan lebih impulsif serta senonoh. Awareness. Pembahasan yang berat. Ya, lumayan. Aku masih dalam tahap belajar yang mengenai awareness. Sebenarnya awareness itu adalah murni energi kesadaran sih. Kalau dibilang energi, menurut aku it is energi. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah energi. Betul. Terus kalau ditanya, gimana cara untuk stay supaya awareness itu tetap ada? Sebenarnya ada dua fase sih. Pertama itu kuatin iman. Gak ada cara lain yang terbaik selain kita kuatin iman. Karena iman itu ibarat tuh kayak kita lagi ngebangun bangunan, itu fondasi yang paling utama. Ya. Kalau fondasinya aja udah rapuh, ya kita dalam bertindak apapun itu akan semena-mena. Dan kenapa aku bilang butuh yang namanya fondasi iman? Iman itu kan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat spiritual dan ketuhanan kan. Tuhanan ya. Orang yang benar-benar sayang sama Tuhan, orang yang benar-benar dekat sama Tuhan, dalam menjalani apapun, dia pasti akan lebih ngikutin POV-nya Tuhan. Betul. Gak akan ngikutin POV maunya dia. Contohnya gini,
aku kesel sama orang, bisa dong aku nonjok? Bisa. POV aku boleh dong? Boleh. Hak nah, kalau kita tanya menurut POV Tuhan, boleh gak? Enggak. Kenapa? Kan katanya kalau orang jahat sama kita nggak boleh balas dengan kejahatan. Iya. Nah, di situ sebenarnya ada penjelasan. Kenapa nggak boleh jahat? Karena ketika kita ngejahatin orang lain lagi, di situ ada yang namanya energi negatif nih. Tergantung niat kita. Di situ ada yang namanya energi negatif. Dan ketika energi negatif ini berdampak kepada orang itu, Tuhan akan hitung. Di situ ada yang namanya karma, di situ ada yang namanya dosa. Jadi, aku ulangin lagi, perkuat yang namanya iman. Jadikan Tuhan itu fondasi paling utama dan segalanya. Yes. Ikutin menurut POV Tuhan, bukan POV manusia. Menurut POV manusia bisa aja error, karena sesuai yang dia mau. Tapi menurut POV Tuhan udah pasti mengenai keadilan. Betul. Udah pasti. Terus yang fase kedua adalah dari habit. Oke. Fase orang-orang gak sadar adalah fase di mana manusia itu dikendalikan oleh emosinya atau enggak dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Jadi ini sebenarnya sedikit fakta ya mengenai alam bawah sadar. Manusia itu sebenarnya menurut aku 90% sih. Aku nggak tahu secara penelitiannya gimana. Tapi kalau dari penelitian aku sendiri, 90% orang itu dalam fase di drive dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Banyak orang nggak percaya, lah kan gue melek. Betul. Ya berarti gue sadar dong. Gitu. Oke. Sebenarnya fasenya bukan karena melek kita akhirnya sadar. Mencapai awareness, bukan itu. Bukan, itu dua hal yang berbeda. Kenapa aku bilang kita lebih banyak di drive oleh alam bawah sadar? Contohnya kayak Kak Tiara bisa bawa motor kan? Bisa nggak mikirin hal lain sambil bawa motor? Bisa, tapi nabrak. Ya bisa kan? Tapi nabrak. Itu yang bermain apa? Ketika Kak Tiara misalnya nyalain kunci motor, dari awal udah mikirin mengenai sesuatu hal yang lain. Nyalain kunci motor, kita gerakin motornya jalan gitu. Udah otomatis dari memori dari motorik kita kan? Iya, betul. Emang kita mikir, oh iya kuncinya harus gini ya masuknya. Udah nggak di fase itu lagi kan? Oh, cara nyalain lampu sen begini ya. Iya. Udah enggak lagi kan? Kayak udah berjalan semuanya dengan otomatis. Itu udah masuk ke dalam fase alam bawah sadar. Yes. Kita gerak itu berdasarkan alam bawah sadar nih. Betul. Dan banyak banget aktivitas-aktivitas manusia yang tanpa disadari sebenarnya digerakkan oleh alam bawah sadar kita. Even contoh kayak kita dalam fase tiba-tiba emosi meledak secara tiba-tiba. Kita kadang di fase yang udah marah dulu baru sadar, oh ya gue marah-marahnya segini banget ya. Itu fase dimana kita udah di drive nih sama emosi sama alam bawah sadar kita. Karena apa? Karena kebiasaan. Iya, betul. Jadi mulai ubahlah dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Orang zaman dulu itu selalu ngomong kalimat kayak gini, biasakanlah dirimu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Iya. Ini ada sebabnya, karena kebiasaan-kebiasaan itu yang akan masuk ke alam bawah sadar nih. Ketika masuk ke alam bawah sadar, itu akan autopilot. Kita melakukan segala sesuatu itu akan autopilot. Bayangkan kalau itu adalah habit-habit yang jelek yang kita masukin ke alam bawah sadar kita. Ya. Bisa jadi apa kita? Jadi mulailah untuk ubah yang namanya lakukan habit. Ketika kita udah melakukan habit itu berulang-ulang kali, itu akan menjadi autopilot. Itu udah masuk ke alam bawah sadar. Secara otomatis ketika kita berjalan menghadapi situasi apapun, secara otomatis yang akan kita lakukan adalah tindakan-tindakan yang baik. Betul. Break your bad habit. Intinya itu. Break your bad habit intinya. Break atau enggak change lah. Ya, mohon maaf lah ya bahasa Inggrisnya, tapi itu. Itulah ya guys. Ya. Jadi itu yang tadi aku jawab itu mengenai gimana cara kita memaintain supaya kesadaran itu tetap ada. Jujur fase manusia itu sebenarnya akan ada fase di mana kita benar-benar sadar, tapi ada fase di mana kita nggak benar-benar sadar. Yang ketika fase nggak benar-benar sadar diubah melalui pola yang dua tadi itu yang aku sebutin, dari Tuhan fondasinya. Yang kedua itu memang dari habit. Selebihnya mengenai kesadaran itu sendiri adalah mengenai kita itu tidak terpengaruhi oleh apapun. Kesadaran itu adalah sesuatu yang kita benar-benar ketika kita memikirkan apapun tidak didrive oleh emosi apapun. Atau enggak sugesti-sugesti negatif
atau enggak pemikiran apapun itu. It is just kesadaran. Sesimpel kayak ibarat kayak kita nafas. Banyak fase manusia ya udah nafas secara natural kan. Iya. Tapi ketika kita benar-benar sadar ketika kita nafas, ini mengenai kesadaran ya. Ketika kita benar-benar sadar kita nafas, oh kita tahu, oh oksigen itu masuk loh ke dalam hidung, terus prosesnya itu melalui paru-paru nih. Iya betul. Terus ketika oksigen itu masuk, itu menenangkan hati. Ya. Terus keluarlah fase dimana setelah udah kita menghirup, perut kita ngembang, terus akhirnya mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Kita benar-benar yang namanya mengikuti proses yang ada tanpa melibatkan emosi apapun. Itu adalah kesadaran. Sesimpel itu. Dan akhirnya kesadaran ini yang nantinya akan berkembang lebih jauh lagi, nggak cuma mengenai nafas. Nafas itu salah satu hal yang simpel yang kadang kita nggak sadarin loh. Betul. Jalan secara natural kan. Kedepannya, dari hal-hal kecil lama-lama akan kita itu punya kesadaran yang lebih besar lagi mengenai sekitar kita, mengenai diri kita sendiri, mengenai universe. Nanti larinya akan ke situ. Tapi itu semua butuh yang namanya proses. Proses, betul. Suara apa ya? Kok bunyi? Tadi perasaan nggak bunyi? Mungkin dia udah marah, udah capek kerjanya. Komentar selanjutnya. Request next bahas Meghan Markle dan Harry dan Kate dan William. Wow. Oh, Royal Family ya. Royal Family betul. Ya. Boleh. Nanti ya. Itu udah di list tapi belum sempet. Ya belum sempat karena terlalu banyak hal yang harus di searching. Cari, betul. Dari memorinya segala dan itu kan pasti berhubungan sama yang namanya politik. Ya intinya gitulah guys. Oke. Next ya. Terima kasih Camis, sukses selalu untuk membantu mencerdaskan manusia. Oh, terima kasih thank kembali. you. Amin. I feel so honored. Thank you. Next ya. Boleh saran konten berikutnya tentang Neil Armstrong? Neil Armstrong? Oh. Benar kan dia memang ke bulan itu kan guys? Iya. Coba aku pikirkan baik-baik ya. Ya, kamu kan sekarang udah punya tim Dewan 12. Mana tahu bisa penelitian nanti siapa yang biasa meneliti itu Arga langsung lari ke bulan. Iya. Ini berhubungan sama yang namanya scientific banget sih sebenarnya. Ya. Masih setengah proses lah, tapi bukan mengenai Neil Armstrong, mengenai universe ini, tata kerja universe. Tapi masih belum bisa kita spill guys. Kalau emang udah waktunya dan Tuhan mengizinkan, ya akan kita spill lah. Sabar ya. Oke, next lagi. Kak, saran dong lightingnya ditambah jadi biar lebih terang gitu. Oke. Terima kasih. Akan kami usahakan. Yes. Jangan lupa ya, kalau mau support perkembangan Camis, link Sawerianya ada di bawah. Ya, di sini. By the way guys, jangan lupa kalau teman-teman yang pengen nyumbang gitu, kebaikan ya? Iya, yang kebaikan, karena kemarin itu ada yang masuk nyumbang kebaikan ke Saweria. Itu sebenarnya kita kan udah nutup. Iya. Seharusnya itu nyumbangnya itu ke Sawerianya Dewan 12 langsung. Betul. Atau enggak kalau misalnya teman-teman bingung gitu, nggak bisa di Saweria Dewan 12, bisa coba kontak DM-nya Katiara, terus nanyain mungkin nomor rekeningnya, itu juga bisa sih. Karena banyak juga kok yang ngechat ke Camis atau ke aku, dia bilang mau kebaikan kasihnya kemana gitu. Jadi ya, kita langsung gitu kasih nomor rekening Dewan 12 ya. Soalnya di Camis itu bukannya gimana, karena kan aku juga bagian dari Dewan 12 sekarang dan memang banyak aktif di Dewan 12 juga. Iya. Jadi memang langsung difokuskan ke situ. Iya. Kayak gitu intinya. Cuman sedikit info aja, nggak tahu yang nyumbang itu nonton atau enggak. Tapi yang uang kemarin akhirnya transfer ke, bukan transfer sih, yang ke Saweria Camis, akhirnya kita alokasikan ke Dewan 12. Jadi nggak kita pakai sama sekali. Iya. Dan mungkin nanti rinciannya bisa dijelaskan lebih lanjut sama Dewan 12 ya, sama kamu dan tim. Iya benar. Gitu. Tapi ingat ya guys, jangan salah transfer lagi intinya gitu. Ya. Jadi Saweria di bawah itu sekarang memang khusus untuk perkembangan Camis, baik dari segi audio mungkin atau dari pencahayaan itu juga bisa, atau mungkin nanti mau tambah properti lainnya juga bisa. Iya, thank you ya guys yang udah always support us. Oke. Kemarin kita akhirnya berhasil beli sofa. Iya, kita berhasil beli sofa. Tapi
tapi belum dipakai guys. Karena sofanya masih ada di kantornya Dewan 12 ya. Betul, dan sudah dipakai oleh mereka, bukan kita yang menikmati. Oke, baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita bikin konten di sana. Sekalian itu juga dikasih tahu bahwa kita beli sofa itu atas bantuan teman-teman juga ya, yang support sama dari dana pribadi kita juga. Setengah ada pakai uang kita, setengah ada pakai uangnya dari Saweria. Oke. By the way, thank you guys. Thank you. Oke, next ya. Ini lumayan agak berat lagi. Oke. Halo Camis, halo Kak. Tolong bahas mengenai gangguan mental narsistik personal disorder secara spiritual dong. Akhir-akhir ini banyak banget di media sosial yang menyampaikan kalau orang NPD itu tidak bisa sembuh dan harus dijauhi. Jadi penasaran, apakah itu penyebabnya kelainan otak atau ada kuasa gelap dalam diri mereka atau memang ketempelan oleh demon? Pertanyaannya berat ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Aku bakal coba jawab sesuai dengan pengalaman aku dan pemahaman aku secara perjalanan spiritual aku sih. Orang narsistik. Pengertian orang narsistik adalah orang-orang yang sangat amat berfokus pada diri dia sendiri. Dan dia itu menganggap bahwa diri dia lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Iya, betul banget. Dan mereka adalah biasanya nih, mereka nggak suka ngeliat orang lain di atasnya mereka. Mereka nggak bisa terima. Betul. Karena fokus pusatnya mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka yang harus paling top, mereka yang harus paling dipuji, mereka yang harus paling oke, wow, pokoknya. Tapi mereka nggak bisa yang namanya menghargai atau nggak memaklumi yang namanya, oh ada loh orang lain juga yang sebenarnya hebat. Mereka nggak mau mengakui. Mereka hanya mengakui diri mereka sendiri. Iya. Jadi orang narsistik itu sebenarnya orang-orang yang egois nih. Tapi bedanya dengan orang yang egois apa? Kalau orang yang egois juga sama-sama berfokus pada diri mereka sendiri dan gak mikirin apapun itu orang lain. Tapi orang egois itu gak selalu itu polanya mereka membandingkan diri mereka sendiri sama orang lain. Tapi orang narsistik itu akan selalu membandingkan. Dan mereka dari pembandingan itu akan selalu menganggap bahwa diri mereka yang paling hebat. Kalau orang egois, mereka nggak bandingin. Ada yang bandingin, ada yang nggak, maksudnya. Tapi biasanya kebanyakan itu orang yang egois itu ya udah. Orang lain mau lebih sukses, masa bodoh. Tapi orang narsistik merasa nggak terima. By the way, ini aku nggak mau nyinggung siapapun itu. Ini cuma penjelasan mengenai secara teori ya. Teori, betul. Secara teori. Nah, terus lanjut. Secara spiritual gimana? Of course ini sangat tidak baik dan Tuhan gak berkenan. Karena orang-orang narsistik ini adalah orang-orang yang sombong di mata Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka yang paling layak, mereka menganggap bahwa mereka yang paling berharga. Sedangkan di mata Tuhan, semua ciptaan itu sama. Tuhan itu adil. Betul. Kenapa malah si manusia yang kecil ini bisa merasa bahwa dirinya lebih hebat? Ya intinya dia ingin menyaingi, bahkan tanpa disadari. Beberapa orang narsistik itu ingin menyaingi dirinya sendiri dengan Tuhan tanpa mereka sadari. Berbahaya gak? Yes, berbahaya. Banyak pola yang akhirnya aku melihat dari orang-orang narsistik ini berujung membahayakan orang lain. Karena mereka nggak bisa nerima yang namanya orang lain itu lebih dari mereka. Mereka menggunakan segala cara apapun itu yang gak halal, bahkan supaya menjatuhkan orang lain. Orang narsistik itu polanya selain gak suka, mereka nginjek orang supaya orang lain itu jatuh. Jadi persaingannya itu sebenarnya nggak sehat. Nggak sehat ya. Sedangkan orang-orang yang let's say persaingan sehat itu gimana? Ya udah mereka akan mengakui bahwa orang lain itu ternyata bisa. Tapi di sini aku pengen loh bisa kayak lebih hebat atau nggak lebih nih dari mereka. Cuman pakai cara yang halal. Nah kalau orang narsistik ini nggak memilih cara itu, namanya juga mereka berfokus sama diri mereka sendiri. Betul. Makanya kenapa orang-orang yang sangat amat egois dan terlalu berfokus sama yang namanya aku pasti akan hancur. Saran aku nih untuk teman-teman yang punya teman-teman narsistik, aku memang nggak saranin sebenarnya untuk terlalu dekat. Karena mereka bisa menjadi membahayakan ketika mereka itu nggak suka dengan kita. Betul. Honestly. Jadi tetap bijak-bijaklah pilih teman sih menurut aku. Bijak-bijaklah.
Dan ada kok beberapa orang yang psikopat itu narsistik. Contohnya Ted Bundy. It happen. Ya. It happen. Oke, lanjut ke pembahasan yang nggak bisa sembuh ya. Iya. Sebenarnya balik lagi ke manusianya. Kalau manusianya akhirnya menyadari, mereka punya yang namanya kesadaran, menyadari bahwa itu bukanlah tindakan yang positif dan itu adalah racun untuk dirinya sendiri. Ya. Itu akan sembuh. Oke. Tapi ketika orang tersebut lebih berfokus sama diri dia sendiri, ya sudah, gak akan pernah bisa sembuh. Karena yang dia fokuskan itu adalah diri mereka sendiri nih, bukan orang sekitar, bahkan bukan Tuhan sekalipun. Not even Tuhan. Masa iya Tuhan ngajarin kita itu untuk yang namanya bersaing sama satu sama lain dengan cara gak sehat? Masa iya Tuhan ngajarin yang namanya kita fokus sama diri kita sendiri? Balik lagi nih, menurut versi aku, yang namanya aku, ketika lebih mengedepankan ego, aku akan menghalalkan segala cara. Seperti yang tadi aku kasih contoh, mukul orang mukul. Iya. Tapi kalau misalnya menurut versi Tuhan gimana? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Kita stop. Yes. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang seperti ini, apakah memang dia kelainan atau memang dia ketempelan? Ditempel. Ada yang ketempelan, ada yang sebenarnya, of course secara otak, itu pasti rusak. Ada bagian di otak itu yang sebenarnya rusak. Agak terlalu panjang penjelasannya di sini, tapi teman-teman bisa cari di internet. Jadi bagian otak yang mengontrol mengenai kemanusiaan itu namanya amigdala. Amigdalanya rusak. Oh iya, iya. Amigdalanya rusak. Oke. Tapi balik lagi nih, akar masalahnya sebenarnya bukan dari astralnya ataupun dari orang lain nih, tapi dari diri mereka sendiri. Jadi aku tekenin lagi, ini bukan dari orang lain tapi dari diri kita sendiri. Toh kita yang memilih kok untuk jatuhin orang. Toh kita yang memilih kok untuk yang namanya ngebandingin sama diri kita sama orang lain. Iya betul. Ya kan? Iya. Emang salah astralnya? Astralnya kan cuma ikutan ngedompleng doang. Iya. Karena dia sendiri mengeluarkan vibrasi negatif nih. Iya betul. Orang-orang NPD itu sebenarnya orang-orang dengan vibrasi yang negatif. Ya. Dan ini bener-bener fasenya pasti akan ngancurin orang. Yes. Karena dia sangat mengagungkan diri dia sendiri. Dia terlalu menyayangi 1, 2, 3. Bahkan di fasenya mereka itu terlalu mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Itu narsistik. Itu. Sesuatu yang berlebihan juga nggak baik ya. Oh, tidak baik. Menghargai dan menyayangi diri sendiri harus. Karena apa? Karena kita ciptaannya Tuhan juga. Kita nggak boleh ngerusak diri kita. Tapi kalau manusia udah di fase terlalu mencintai, udah nggak balance nih, kita juga harus sayang dong sama orang. Ya, betul. Jadi coba balancekan diri kita lagi sih. Ya. Gitu. Oke, sudah cukup. Semoga menjawab. Ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan terakhir ya. Ini lumayan lebih ringan lah ya. Oke. Sesekali bahas orang berpengaruh dong Kak, yang bawa dampak positif ke dunia. Jangan artis melulu, misalnya Warren Buffett, Mark Zuckerberg. Oh, orang-orang yang berpengaruh di dunia. Di dunia, betul ya. Dan almarhum Bob Proctor. Thank you, Xiaomis. Bisa sih, cuma mungkin risetnya harus lebih lama, ya kan? Iya. Dan harus butuh tim riset juga. Aku pengen spill dikit sih. Sebenarnya orang-orang berpengaruh itu nggak semuanya positif. Nah, tuh. Sebenarnya karyanya memang bagus. Aku nggak perlu spill siapa. Iya. Tapi nggak semuanya positif. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman pengen emang dibahas, tulis aja di kolom komentar. Dan tulis apa yang pengen dibahas sih. Jadi aku nggak terlalu bingung nih mau mulai dari mana. Iya. Gitu. Oke, next ya. Ya. Luar biasa, pasti selalu ada pesan positif yang bisa diambil dari setiap konten Ciamis. Terima kasih banyak atas pesan positifnya Aileen dan Tiara. Thank you so much. Tuhan selalu memberkati kalian. Amin. Tim Ciamis bahas Kris Jenner please. Sampai ada meme sama quotes, iblis bekerja keras, tapi Kris Jenner bekerja lebih keras. Kris Jenner yang mana ya? Kris Jenner mungkin yang apa sih, bekerja sama dengan kubu kegelapan. Kalau Kylie kemarin kita sempat bahas juga kan. Kim Kardashian ya?
sempet Iya, kita Kylie bahas juga sama Kim sama Kardashian kayaknya dua-duanya udah kita udah kita bahas deh. bahas. Ya mungkin mereka lebih penasaran lagi dengan family-nya yang lain, family Jenner dan family Kardashian yang lain tentang kubu kegelapan itu sendiri. Tentang kubu kegelapan. Gitu. Boleh sih. Oke, next lagi ya. Kak Aileen, tolong bahas dong tentang orang buta dan tuli dari NTT. Apa benar dia menulis buku nubuatan selama 20 tahun sebelum meninggal? Penasaran, emang itu beneran nyata atau hasil rekayasa saja? Yang mana ya orangnya ya? Kalau boleh tolong sertakan linknya gitu supaya kita tahu fotonya gitu kan, fotonya namanya sama biodatanya mungkin maybe. Oke, next ya. Jaga kesehatan ya kalian. Kenapa kalau syuting gini kok suka malam-malam ya? Jangan lupa vitamin dan makanan sehat untuk kalian. Terima kasih. So sweet. Ya, thank you so much. Kalau ditanya kenapa kita ngonten tuh malam, pertama ngonten kita tuh di hari-hari aku masih melakukan aktivitas ya, nganter anak-anak sekolah, ngaji, les. Jadi otomatis itu waktu free aku tuh di jam-jam malam. Ya gimana pun juga gitu. Tanggung jawab sebagai orang tua itu lebih penting dulu sih. Betul. Makanya kita ngonten siang tuh pas lagi anak-anak aku libur. Iya benar-benar itu baru bisa ngonten siang. Tapi kalau karena kita syutingnya di hari biasa yang dimana anak-anakku masih ada kegiatan, jadi ya udah aku bilang sama Aileen, aku syutingnya bisanya malam, ya udah kita malam. Gitu. Oke. Ini di konten reguler ya? Iya. Ya. Katanya gini, mantap, suka dengan tema kali ini. By the way Kak, mau tanya, jika sudah mengalami luka batin dan lain-lain, cara penyembuhannya secara manusia dan secara astral bagaimana? Oke, aku harus buat catatan ini sebentar ya guys. Sebenarnya mengenai masalah luka batin ini, tiap orang itu beda-beda. Ya. Dan cara penyelesaiannya beda-beda sebenarnya. Betul. Jadi tergantung situasi dan kondisi dari orang tersebut. Karena ada orang yang sebenarnya luka batinnya itu udah jadi trauma yang mendalam nih. Kalau udah ke masalah trauma, kita lihat ini traumanya berdampaknya separah apa. Kalau benar-benar parah banget, kita butuh yang namanya bantuan profesional. Itu udah pasti. Karena orang tersebut kan di fase yang benar-benar udah benar-benar mental breakdown dan mereka nggak bisa mengontrol pikiran mereka dengan baik nih. Betul. Ketika mengingat kembali kejadian yang pernah terjadi. Makanya kenapa mereka butuh bantuan dari orang lain, yaitu dari orang pihak-pihak profesional. Tapi selebihnya, ini aku jawabnya itu berdasarkan dari pengalaman aku sendiri ya. Jadi dari pengalaman aku, ada beberapa tahap yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia sih. Nah, yang paling pertama itu sadarin dulu bahwa itu adalah memang luka batin. Banyak fase manusia itu sebenarnya nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya ada di fase kepahitan atau enggak luka batin nih. Fase kepahitan itu sebenarnya beberapa orang itu juga bisa masuk kategori luka batin. Jadi contohnya kepahitan ketika masa-masa let's say mungkin dibully oleh orang atau enggak kayak direndahkan orang, itu kan pahit rasanya. Betul. Dan itu bisa menjadi luka batin nih. Sadari dulu bahwa itu adalah memang luka batin. Jadi apa sih yang disebut sebagai luka batin? Luka batin itu adalah fase di mana kita ketika memikirkan memori itu, kita masih merasakan yang namanya kepahitan, masih merasakan yang namanya kekecewaan yang sangat mendalam, terus masih merasakan yang namanya kemarahan, dan tentunya kita itu ada di fase yang belum bisa menerima bahwa hal itu pernah terjadi di hidup kita. Kuncinya itu adalah di mana kita masih belum bisa menerima dan disertai dengan emosi-emosi yang negatif nih. Bisa depresi, marah, atau apapun itu yang sebenarnya emosi negatif ini akan berdampak secara fisik kita atau nggak mental kita, itu udah pasti. Jadi ingat, yang pertama itu sadari dulu bahwa itu adalah luka batin. Dan yang kedua, sadarilah bahwa luka batin itu yang bisa sembuhin adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Iya, betul. Kenapa aku bilang kuncinya itu di diri sendiri dan Tuhan? Kenapa? Karena ketika seseorang itu mengalami luka batin, yang berikutnya itu mereka harus punya kemauan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Kita nggak bisa ngeharapin orang lain yang udah ngelukain kita untuk menyembuhin kita. Nggak bisa. Toh kita udah kecewa. Di situ aja kita udah punya barir nih sama orang itu. Boro-boro orang itu datang lagi ke hidup kita untuk menyembuhkan nih.
Jadi nggak mungkin, fasenya yang benar adalah kita sendiri dengan kesadaran diri kita sendiri yang menyembuhkan luka batin kita. Karena ketika seseorang luka batin, butuh yang namanya beberapa tahap fase di mana kita itu belajar untuk mengerti, belajar untuk yang namanya ikhlas, terus belajar yang namanya cari solusi. 3 hal ini nih. Betul. 3 hal ini, kuncinya itu tetap yang butuh menggerakkan adalah hati kita sendiri. Kita nggak bisa maksain orang lain untuk sembuh kalau dia sendiri nggak mau sembuh. Yes. Ada orang yang lebih memilih pada akhirnya adalah mereka itu cuman tenggelam sama rasa kepahitan mereka, tapi mereka nggak mau cari yang namanya solusi. Betul. Di sini nih. Terus kedua, kenapa aku bilang cuman Tuhan yang bisa nyembuhin? Ya, namanya manusia. Kadang ada fase di mana mereka itu terbatas. Betul. Aku pernah dalam pengalaman, aku udah coba cari cara gimana caranya sembuhin luka batin, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Saking frustasinya, akhirnya aku bawa itu ke Tuhan. Yes. Aku minta tolong sama Tuhan, kayak Tuhan tolong dong bantuin gimana cari caranya. Aku nggak pengen lagi yang namanya luka batin ini masih ada. Karena menurut aku nggak akan kemana-mana dan aku nggak akan bertumbuh. Ya. Terus akhirnya Tuhan punya caranya sendiri untuk ngejawab that time. Jadi di fase aku that time ya kepahitan sama orang-orang sekitar, Tuhan itu kayak pertemukan aku sama orang-orang sekitar yang sebenarnya mereka itu nggak tahu masalah aku itu apa loh. Tapi kayak dari pembicaraan kayak mengenai kehidupan, cuma sesimpel kayak kita ngobrol mengenai kehidupan, akhirnya orang itu bisa memberikan kayak sedikit kunci nih, yang akhirnya aku paham, oh ini yang aku butuhin. Dan tiap orang itu pasti punya rumusnya yang berbeda-beda nih ketika menangani luka batinnya. Toh ibarat kayak kita punya luka nih, ada yang lukanya internal, ada yang lukanya luar, dan bentuknya kan beda-beda, fasenya juga beda-beda, kedalamannya juga beda-beda. Makanya tiap orang itu punya kunci yang berbeda-beda atau enggak obat salep yang berbeda-beda nih dalam menanganinya. Gitu. Terus angka selanjutnya, setelah udah benar-benar sadar dan punya kemauan untuk berubah, lanjut nih ke tahap berikutnya. Cari momen di mana kita benar-benar punya momen untuk diri kita sendiri. Karena fase ketika menyembuhkan luka batin, ibarat kayak di sini ada luka ini. Kita udah tahu, kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk sembuhin. Ya kan? Tetap harus kemauan dari orang tersebut yang pengen sembuh dulu nih. Nah, fasenya adalah kita butuh yang namanya fase momen ketika diri kita sendiri supaya kita lebih mengenali diri kita. Banyak orang fase ketika luka batin itu mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mereka rasakan. Jadi butuh yang namanya momen ketika ngobrol sama diri sendiri. Kenalinlah diri kalian sendiri dengan baik intinya. Jadi sesimpel kayak contohnya misalnya kejadian, let's say kita dikasarin sama orang. Kita dikasarin sama orang. Kita luka batin gara-gara omongannya terlalu kasar, terus juga kesannya tidak menghargai. Nah, kita harus kenal nih sama diri kita sendiri. Cari momen ketika kita benar-benar sendirian dan ketika nge-recall lagi mengenai memori itu, kita jujur sama diri kita sendiri. Kita harus jujur. Bilang aja kayak, oh aku merasa nggak nyaman. Nggak nyamannya gimana? Aku merasa marah. Jujur aja sama diri sendiri. Ngomong sama diri sendiri, aku merasa marah. Karena orang itu masa ngatain aku kayak let's say anjing lah gitu. Padahal emang ya aku manusia, aku bukan binatang. Jujurlah sama diri sendiri. Ketika kita benar-benar jujur, kita tahu oh ternyata kita itu luka batinnya karena kita nggak terima nih. Nggak terimanya karena apa? Kita masih nyimpen rasa marah. Nah selanjutnya yang diperlukan adalah ada 2 tahap lagi. Yang pertama itu belajar untuk yang namanya cari solusi. Jadi fokuslah untuk cari solusinya nih. Contoh let's say kayak yang tadi aku ceritakan, diperlakukan dengan kasar. Nah daripada akhirnya aku luka batin lagi, ya udah aku cari solusi, aku masa bodoh. Ketika orang itu ngomong kasar lagi, ya udah terserah. Atau enggak ketika orang itu udah keterlaluan, aku defense. Dengan ngomong, kamu bisa gak ngomong dengan lebih sopan, dengan tegas. Jadi cari solusi yang tepat. Dan solusi ini sebenarnya tiap orang itu akan berbeda-beda. Tergantung dari karakter, tergantung dari situasi. Itu berbeda-beda. Cari solusinya. Jadi daripada makan hati doang, cari solusinya. Terus yang fase kedua adalah fase belajar untuk menerima. Ini fase yang
paling dan paling susah untuk orang itu lulus dari ujian ini. Betul. Jadi fase menerima itu adalah fase dari bagian kita ikhlas. Ketika seseorang itu masih dalam fase yang tidak menerima, dia bergumul sama diri dia sendiri loh. Iya. Sama orang lain mungkin udah selesai. Sama diri dia sendiri belum selesai. Gimana? Jadi ibaratnya kayak memorinya ngomong, aku pernah diperlakukan sesakit ini, tapi hati nolak, enggak, gue nggak mau diperlakukan kayak gitu. Nah, penolakan ini kan terus-menerus terjadi. Iya. Fasenya adalah dimana kita akhirnya harus belajar untuk terima, belajar untuk yang namanya kayak, ya udah deh nggak apa-apa. Mungkin orang itu memang that time lagi kesel, atau nggak bisa juga dengan belajar kayak contohnya melihat situasi dengan lebih besar. Jadi fokusnya itu bukan cuma ngelihat masalahnya sama emosi kita doang. Mungkin kita belajar yang namanya mengenali orang itu lebih dalam lagi. Contohnya kayak orang itu kan ngomongnya kasar gitu. Terus setelah kita cari tahu, oh pantesan gimana nggak kasar, orang dia aja dulu pernah istilahnya dapat verbal abuse kok dari kedua orang tuanya. Dari situ kita belajar, ya pantes lah. Memang itu bukan tindakan yang positif, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Iya. Di fase yang ya udah nggak apa-apa. Ketika kita benar-benar di fase menerima, di situ kita sebenarnya udah benar-benar sembuh. Iya. Dengan kita, let's say kayak, oh lebih kenalin orangnya, itu juga sebenarnya salah satu solusi untuk kita nggak fokus sama masalah yang ada nih. Gitu. Fase menerima adalah fase ikhlas. Fase ikhlas itu fase dimana ketika kita udah ngeliat memori yang pernah terjadi, tapi kita udah kayak biasa aja. Ibarat kayak gini, kayak kita nonton film. Film itu ibarat kayak memori kita berjalan. Iya. Tapi kita nggak ikut-ikutan kayak sedih, nangis pas ngeliatin scene apapun itu loh. Itu di fase dimana kita benar-benar udah sembuh. Kayak ya udah nggak apa-apa. Dan ketika kita menceritakan ulang kembali masalah-masalah yang ada, udah lebih di tahap ya udah nggak apa-apa. Nggak ada pembahasan kayak masih menyalahkan masalahnya atau nggak masih kesel. Kita di fase ya udah nggak apa-apa, apalagi yang mau dibahas. Iya, betul. Atau nggak bisa juga analoginya kayak gini. Ibarat kayak kita, semua orang pasti pernah luka dong, jatuh. Ya. Ya kita pernah luka, jatuh. It's really unpleasant. Ya kan? Itu nggak nyaman. Fase dimana kita nggak kena luka batin, ketika kita memikirkan ulang mengenai memori itu, throwback, ya mikirin ulang lah, mengenai memori ketika kita jatuh, kita nggak ada perasaan, aduh sakit hati ya. Cuma merasa kayak, iya sakit. Tapi kayak kita udah slow banget. Iya. Fasenya. Yes. Itu adalah fase dimana kita benar-benar udah ikhlas dan menerima. Dan ternyata fase itu ada di dalam psikologi. Fase itu ada dalam psikologi. Aku baru tahu setelah aku ngobrol sama orang psikolog. Actually sama Komik sih. Ada videonya di sini. Jadi aku jelasin dikit mengenai 5 fase akhirnya orang itu bisa menerima dan sembuh dari luka batinnya. Yang pertama itu ada fase di mana orang itu denial, nggak terima. Nah ini adalah fase paling pertama nih. Makanya kenapa orang itu susah move on, karena dia masih nggak mau terima, dia masih memaksakan yang namanya sesuai dengan egonya dan keinginannya nih. Padahal hal itu kan nggak mungkin tercapai, betul. Iya. Terus yang kedua itu masuk di fase marah. Sebenarnya ini tergantung orang sih menurut aku. Ada yang masuk di fase marah, ada yang masuk di fase malu, ada yang masuk langsung ke fase depresi. Jadi tiap orang itu beda-beda sebenarnya. Terus lanjut ke fase berikutnya nih. Setelah udah denial, marah. Nah yang ketiga itu bargaining. Bargaining itu fase dimana kita itu kayak negosiasi, bisa gak kayak gini. Kayak kamu bisa gak, mungkin orang yang luka batin dan biasanya ini ada kasus di mana orang itu kebergantungan sama orang tersebut. Ya udah deh nggak apa-apa, gue disakitin, tapi lu jangan pergi ninggalin gue. Kayak gitu. Itu fase di mana bargaining, atau enggak bisa juga dengan diri kita sendiri ada fase marah, atau enggak fase ya udah. Itu bargaining. Jadi kayak kita negosiasi sama diri kita sendiri atau enggak sama orang lain. Terus lanjut masuk ke fase keempat, fase depresi. Fase di mana orang itu kayak nggak bisa cerita ke siapapun, terus masih merasa pundung, merasa udah belajar untuk sedikit lebih bisa menerima, tapi mereka itu
dalam fase yang masih nggak tahu solusinya gimana sih. Itu fase depresi. Ya. Tapi tergantung ya, ini 5 stage yang memang dikategorikan menurut psikologi. Tapi tiap orang itu fasenya bisa beda-beda. Okay. Terus yang terakhir itu adalah fase acceptance, sesuai yang tadi aku jelasin. Ternyata di psikologi ini juga ada. Jadi fase menerima. Ketika orang di fase menerima itu, sebenarnya mereka itu udah di fase yang mencoba untuk membuka peluang baru. Dimana ketika mereka mikirin solusi, mereka itu percaya, oh nanti aku nggak akan terjadi seperti ini lagi. Keadaan situasi kedepannya akan lebih baik. Mereka itu belajar untuk yang namanya menerima potensi-potensi yang lebih baru. Karena banyak orang fasenya ketika mereka itu luka batin, drama hatinya tuh banyak banget. Dan mereka mempercayai drama hatinya. Betul. Dan mereka merasa bahwa diri mereka itu seterusnya adalah korban. Ya. Padahal ketika kejadian itu terjadi, let's say terjadinya sekali atau 2 kali, mereka cuma menjadi korban itu sebenarnya sekali atau 2 kali doang, nggak lebih. Tapi manusia ini selalu merasa bahwa tiap hari mereka adalah korban, ya. Dan mereka nggak mau move on nih. Bagian dari menerima adalah bagian dari kita itu juga belajar untuk move on. Segala sesuatu di bumi itu tuh nggak ada yang tetap. Coba kita perhatikan dengan lebih detail lagi lah. Ada nggak sesuatu yang masih tetap sama? Enggak. Semuanya pasti akan berubah. Betul. Jadi ikutinlah perubahan itu. Belajarlah untuk move on dan ikhlasin dan ninggalin yang namanya memori masa lalu. Jadi stop berpikir bahwa kita adalah korban terus. Masih ada kok potensi ke depannya yang lebih baik. Kadang kita itu takut untuk menghadapi yang namanya masa depan yang nggak bisa kita pegang. Iya, betul. Kita takut. Kita cuma berpikir bahwa memori masa lalu ini akan terjadi di masa depan. Padahal, hey, belum tentu. Masa depan itu yang punya cuma Tuhan, bukan kita. Betul. Jadi stop berpikir bahwa masa depan kita itu akan selalu sama dengan masa lalu. Kalau kita berpikir seperti itu, hati-hati. Ucapan adalah doa. Apapun yang ada di dalam hati kita, itu bisa jadi adalah doa yang terkabulkan. Jadi stop rantai untuk yang namanya nyakitin diri sendiri lagi dengan masih nyimpen luka batin. Ibaratnya gini, dengan kita masih nyimpen luka batin, kita dengan penuh dengan drama-drama, emosi-emosi negatif, marah lah, dendam, malu, itu semua kan energi negatif ya. Betul. Kita tuh negak racun. Iya. Kita negak racun, tapi kita berharap orang lain yang mati. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi stop untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif ke diri kita sendiri. Kadang kita nggak sadar. Jadi stop lakukan itu. Fasenya memang tiap orang itu akan berbeda-beda dan pelan-pelan. Tapi jangan pernah nyerah. Setiap orang diberikan energi untuk bisa sembuh sama Tuhan. Dan kalau udah benar-benar bingung banget gimana cara untuk nyembuhin luka batin, cari Tuhan. Tuhan yang nyiptain kita, Tuhan punya cara kok untuk menyembuhin kita. Masa Tuhan sang pencipta nggak tahu gimana cara menyembuhkan kita? Iya, betul. Toh, luka di badan aja Tuhan bisa sembuhin kan? Iya, bisa hilangin. Bisa hilangin. Luka batin bisa. Jangan berpikir bahwa kita nggak bisa. Dengan kita berpikir bahwa nggak bisa, kita udah nyetopin cara kerja Tuhan. Iya. Gitu. Jadi kuncinya adalah tetap harus dari diri kita sendiri lagi. Itu inti kunci dari segalanya. Balik ke diri kita sendiri. Jangan berharap sama orang lain. Cuman kita yang bisa nyembuhin diri kita sendiri dan Tuhan. Dan pilihan kita, dan yang terakhir nih, pilihan kita untuk mau terus-menerus untuk tenggelam sama emosi-emosi negatif dan ngikutin drama hati kita, atau kita mau jadikan kejadian pahit itu sebagai pembelajaran. Pilihan kita. Yes. Sudah cukup? Ya, aku rasa udah cukup. Ya mungkin ini aku jawabnya agak panjang karena banyak banget orang yang datang ke aku nanyain mengenai luka batin, dan menurut aku ini penting untuk aku sampaikan sih. Semoga bisa ngebantu untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang punya luka batin, ayo bisa kok belajar untuk jujur sama diri sendiri, belajar untuk melibatkan Tuhan, bantuin untuk sembuhin. Semuanya bisa. Iya. Fasenya adalah kita harus belajar untuk menerima apapun situasi yang pernah terjadi. Dan jangan berpikir bahwa situasi tersebut akan terulang kembali. Cari solusi di mana supaya situasi itu nggak akan terjadi kembali. Yes. Gitu. Oke, sudah cukup? Sudah cukup.
Oke, sudah selesai Aileen. Ya udah selesai. Aku nggak nyangka sih dari pertanyaan-pertanyaan kolom komentar ada yang nanya ya. Ada yang nanya banyak sebenarnya. Kalau misalkan kita runut tuh banyak banget, tapi keterbatasan waktu ya. Dan balik lagi ini udah malam. Besok masih harus beraktivitas aku gitu kan. Masih harus pulang ke rumah. Jadi ya sudah. Semoga konten ini menjawab rasa penasaran teman-teman. Dan mohon maaf juga nih kalau ada komentar yang mungkin belum dibacain, tapi next kita akan bikin lagi konten Q&A atau mungkin tiba-tiba bikin konten baca komentar kayak sekarang. Atau enggak teman-teman tulis aja pertanyaannya di bawah video yang video ini publish. Iya betul. Ya sih, jadi kayak nanti kita lisin pertanyaannya dari situ, kayak kita ambilnya gampang. Ya gitu. Intinya gitu sih. Oke, dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa terus disupport, follow semua akun sosial media Ciamis yang ada di deskripsi. Untuk kalian yang pengen support perkembangan Ciamis juga boleh langsung di link Sawery yang ada di Ciamis. Yang mau konsultasi juga boleh langsung ke Instagramnya Catatan Misteri. Dan terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.